Gus Dur berseloroh soal Kementerian Agama. Ini populer sekali, saya kira semua yang ada di sini pernah dengar itu. Gus Dur mengatakan yang diulang oleh Pak Lukman Hakim, Kementerian Agama itu seperti pasar, semua ada kecuali agama. Itu kata Gus Dur. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama titik, tapi kementerian semua agama. Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur, ya ini, pasar agama-agama ini ada di Kementerian Agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian. Tentunya saya yang melaporkan akun Twitter Said Didu ya memaafkan, apalagi sama umat Islam harus memaafkan. Untuk masalah pencabutan pelaporan, bagi saya itu baru kemarin melaporkan ke polisi. Tentunya saya pertama sebagai santri harus istikharah. Tentunya saya berharap mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan polisi serius menangani ini. Akibat doyan nyinyir kayak emak-emak pengkolan, tagar tangkap Said Didu menggema di media sosial atau medsos. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sejatinya, seseorang semakin tua semakin bijaksana. Seperti tua-tua kelapa gitu. Makin tua, makin berminyak. Karena mereka yang berumur sudah merasakan asam garam kehidupan alias kaya akan pengalaman. Jadi, sebelum melakukan sesuatu itu atau mengatakan sesuatu, harus dipikirkan terlebih dahulu apa dampaknya atau efeknya. Lebih banyak yang mana, manfaat atau justru moderatnya. Namun ada juga seseorang yang tua-tua keladi alias semakin tua semakin menjadi-jadi. Orang yang memiliki karakter seperti ini cukup mudah ditebak. Biasanya mereka memiliki perangai yang buruk. Kadang berperilaku seperti anak muda yang lagi puber, tidak tahu diri. Suka tebar pesona kesana kemari atau suka cari perhatian. Suka buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, dan lain-lain sebagainya. Intinya, ia lupa kalau dirinya sudah tua, dan lupa juga kalau maut semakin mendekat. Di antaranya dari sekian banyak para tua-tua keladi itu, ada salah satu sosok. Siapa dia? Dialah Said Didu. Said Didu ini awalnya memiliki rekam jejak yang kaya akan pemecatan. Ia tercatat beberapa kali dipecat dari Komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pertama, ia dicopot dari jabatan sebagai Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines oleh Dahlan Iskan, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, ia juga dicopot dari jabatan sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk Persero oleh Menteri BUMN waktu itu, Rini Sumarno. Memang sih dia pernah jadi staf khusus Menteri ESDM, tetapi itu bukan lewat jalur prestasi, melainkan Said Didu ini orang dekat dengan Yusuf Kalla, yang mana ketika itu kita tahu yang menjabat sebagai Menteri ESDM kala itu adalah Sudirman Said, yang juga orang terdekat Yusuf Kalla. Selain itu, Said Didu juga tipikal orang yang suka meludah di sumur sendiri. Ia berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS yang memberi makan anak dan istrinya dari gaji yang didapatkannya dari pemerintah. Tetapi kelakuannya itu, nauzubillah min zalik, malah menjelek-jelekkan pemerintah. Mungkin karena malu dilihat orang dan ingin fokus menumbangkan Jokowi dari kursi presiden di Pilpres 2019, tahun lalu ia mundur dari pegawai negeri sipil atau PNS. Pasca pensiun dini,
Said Didu langsung tancap gas, take action dengan menjadi saksi dari pihak Prabowo Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Tetapi apa daya, ternyata kesaksiannya itu tidak berarti apa-apa. Tetap saja gugatan kubu Prabowo ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi lantaran minim bukti. Di samping itu, Said Didu ini sudah kayak emak-emak saja, tukang nyinyir. Bahkan kalau dibandingkan dengan emak-emak pengkolan yang suka nongkrong di warung emak-emak yang lain, kadar nyinyir Said Didu ini lebih tinggi dari mereka, yakni 24 karat. Semua ia nyinyirin, terutama pendukung Jokowi, hingga kena getahnya. Dikala itu tanpa tedeng aleng-aleng dan tanpa dasar yang kuat, ia pernah mengatakan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hanya memikirkan uang, uang, dan uang saja. Dan tak pelak, karena pernyataannya itu, ia telah mengusik pribadi Luhut Binsar Panjaitan. Yang kita tahu sendiri Luhut adalah mantan tentara yang kenyang di medan pertempuran antara hidup dan mati. Yang punya prinsip musuh jangan dicari tetapi kalau bertemu jangan dielakkan. Said Didu pun diladeni oleh Luhut Binsar Panjaitan. Melalui anak buahnya Jody Mahardi, pendiri sekaligus komandan pertama Datasemen 81 Anti Teroris Kopassus itu melaporkan Said Didu ke polisi. Hingga doi pun dipanggil oleh Bareskrim Polri di kala itu. Dan kasus Said Didu versi Luhut Binsar Panjaitan ini saat ini masih menggantung di polisi. Dan tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke depannya. Nah, belum juga selesai perkaranya dengan opung Luhut Binsar Panjaitan, Said Didu ini kembali berperkara dan lagi-lagi karena nyinyirannya. Ia disangkakan menyebarkan fitnah lewat akun Twitternya @msaid_didu dengan mengatakan Presiden Joko Widodo memilih Gus Yakut sebagai Menteri Agama guna untuk menggebuk umat Islam. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan pria tua yang mendapat julukan Didu Minta Kelon tersebut. Terima kasih atas penjelasan Mas Koudari. Akhirnya kami tahu bahwa Bapak Presiden inginkan Menteri Agama untuk menggebuk Islam. Sekali lagi terima kasih. Dan tak pelak karena pernyataannya itu dianggap merugikan Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Didu pun kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini yang melaporkannya adalah Ketua Pimpinan Anak Cabang Ansor Jagakarsa, Wawan. Tentunya saya yang melaporkan akun Twitter Said Didu ya memaafkan. Apalagi sesama umat Islam harus memaafkan. Untuk masalah pencabutan pelaporan, bagi saya itu baru kemarin melaporkan ke polisi. Tentunya saya pertama sebagai santri harus istikharah. Pertama. Yang kedua akan menanyakan kepada penyidik mengenai prosesnya pelaporan saya. Dan juga ini saya tegaskan mengenai pelaporan saya ini atas nama pribadi sebagai warga negara yang prihatin kondisi politik saat ini. Tentunya saya berharap mudah-mudahan ini menjadi efek jerah dan polisi serius menangani ini. Hingga Said Didu secepat kilat menghapus cuitannya yang bermasalah itu dan segera meminta maaf kepada Gus Yakut. Karena ulah nyinyirnya itu, tagar "Tangkap Said Didu" menggema di media sosial di Twitter. Berikut ini pernyataan di antara netizen-netizen yang menggunakan tagar itu. Kebiasaan ludu, provokasi, hapus, minta maaf, bilang gak ada niat. Ulangi aja terus sampai gerung nikah, ujar pemilik akun @naidonuts. Makanya jangan suka nyinyir om. Nama om sudah pakai Muhammad, tapi tingkah lakunya jauh dari Islam. Lanjut pemilik akun @hanifah933. Karena dibiarkan akhirnya makin jadi. Awalnya hanya berani fitnah seorang menteri, sekarang berani fitnah seorang presiden. Bahkan presiden yang jelas orang muslim dituduh ingin menggebuk agamanya sendiri lewat seorang menteri agama.
Apa ini nggak berbahaya? Demikian yang disampaikan oleh pemilik akun Twitter @jaga_nkri. Memang benar juga sih, orang seperti si Said Didu ini memang tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ia akan semakin menjadi-jadi. Sepertinya ia tak cukup hanya diberi maaf, tetapi juga harus dikerangkeng. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.